Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Semoga anak-anak ibu sehat selalu ya. Nah, materi kita kali ini yaitu tentang perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Nah, sebelum memasuki penjelasan tentang materi kita, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang pertama kompetensi dasar, yaitu memahami dan menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi, fungsi dan peran dalam pembangunan ekonomi. Nah, sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian pajak. Siswa dapat mengidentifikasi fungsi dan manfaat pajak. Yang ketiga yaitu dapat membedakan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Dan selanjutnya yaitu dapat mempresentasikan hasil analisis fungsi dan peranan pajak dalam pembangunan ekonomi. Nah, selanjutnya kita masuk ke submateri pertama yaitu tentang pengertian pajak. Nah, pengertian pajak yaitu merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23 ayat 2 yang berisi pajak merupakan iuran yang harus dibayar oleh wajib pajak yaitu masyarakat kepada negara yaitu pemerintah berdasarkan undang-undang dan tidak memperoleh balas jasa secara langsung. Nah, dalam undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Nah, dengan membayar pajak, kita bersama-sama ikut membangun negara kita. Dari kita untuk Indonesia, dan jadilah kita orang yang bijak, yang peduli dengan orang lain. Dengan lewat pembayaran pajak, kita dapat membantu mereka yang membutuhkan, dapat membiayai berbagai fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, dan berbagai fasilitas lainnya. Maka dari itu, jadilah kita orang yang bijak, yaitu salah satunya dengan membayar pajak. Nah, selanjutnya kita masuk ke submateri manfaat pajak. Nah, manfaat pajak ini banyak bermacam-macam. Salah satunya yaitu yang pertama, dapat menciptakan kondisi ekonomi yang mampu memberi rangsangan terhadap peningkatan produksi sektor-sektor yang real dalam rangka menghasilkan tingkat pendapatan per kapita masyarakat yang meningkat. Yang kedua yaitu dapat menekankan kesenjangan ekonomi terutama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat. Nah, yang ketiga dapat menggerakkan sumber-sumber ekonomi masyarakat sehingga dapat ditransfer menjadi penerimaan negara dan dapat meningkatkan investasi. Yang keempat dapat menata pengolahan investasi yang produktif sehingga dapat meningkatkan produktivitas sektor ekonomi kita. Nah, yang kelima yaitu dapat memperlambat peningkatan konsumsi masyarakat sehingga dapat meningkatkan investasi. Nah, selanjutnya yaitu dapat meningkatkan hasrat menabung masyarakat yang selanjutnya yaitu dapat menjadi tambahan investasi. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk ke submateri yang ketiga yaitu fungsi pajak. Nah, fungsi-fungsi pajak di sini ada 4. Yang pertama yaitu fungsi anggaran, yang kedua fungsi mengatur, yang ketiga yaitu fungsi stabilitas, dan yang keempat fungsi redistribusi pendapatan.
Nah, Bella Ibu akan membahas satu-satu. Yang pertama, yaitu fungsi anggaran. Nah, fungsi anggaran yaitu pajak adalah sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Nah, pajak ini berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Nah, untuk menjalani tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara pasti membutuhkan sebuah biaya. Nah, biaya itu dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Nah, selanjutnya yaitu fungsi mengatur. Nah, fungsi pengatur ini, pemerintah biasanya mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Nah, dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, contohnya yaitu dalam rangka mengiringi penanaman modal, baik itu dalam negeri maupun di luar negeri. Dan itu memberikan berbagai fasilitas seperti keringanan pajak. Nah, selanjutnya yaitu fungsi stabilitas. Nah, dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakannya yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang yang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu fungsi redistribusi pendapatan. Nah, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Nah, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke submateri yang keempat, yaitu perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Nah, selain pajak, ada juga pungutan resmi lainnya yang tidak termasuk klasifikasi pajak, tapi merupakan sumber penerimaan negara dan daerah. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, retribusi. Nah, adalah iuran rakyat yang disetorkan pada kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan oleh orang-orang tertentu. Nah, yang kedua yaitu cukai. Nah, cukai ini ialah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan seperti rokok. Nah, yang ketiga yaitu biaya masuk. Nah, ialah biaya yang dipungut atas sejumlah barang yang masuk ke daerah PABN Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri. Nah, sedangkan biaya keluar akan dikenakan atas barang-barang yang akan keluar dari wilayah PABN Indonesia dengan maksud barang itu akan diekspor. Nah, selanjutnya yaitu sumbangan. Nah, sumbangan ini adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada segolongan orang tertentu. Nah, pengumpulan dana ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dan hasil dari sumbangan tersebut dan dimasukkan ke dalam kas negara ataupun daerah. Nah, jadi pihak yang mendapatkan fasilitas dari sumbangan tersebut hanyalah orang-orang yang terlibat dalam pembayaran sumbangan tersebut. Nah, contohnya yaitu sumbangan wajib untuk perawatan dan pemeliharaan jalan. Nah, Bella, semoga anak-anak ibu mengerti ya yang ibu jelaskan tadi. Nah, di sini ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak ibu, yaitu buat sebuah analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi.
Nah, minggu depan akan dipresentasikan. Oke, jangan lupa ya, jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Oke, sekian dari video pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.